Assalamualaikum pemirsa. Hari ini telah hadir di tengah kita Bapak Juwadi. Saya perkenalkan ya, Bapak Juwadi ini selain dosen di Universitas Negeri Semarang, selain mengajar, beliau itu ternyata punya kegiatan di luar kampus, Pak ya. Ya, Yang sifatnya pengabdian masyarakat. Nah, sebetulnya yang menjadi fokus atau perhatian Bapak tentang kegiatan di luar itu apa, Pak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan juga kepada Pak Sigit Supriyanto yang telah berkesempatan bisa kita saling bertemu di dalam kesempatan yang luar biasa ini. Perlu kami sampaikan bahwa tugas seorang dosen atau dari staf pengajar di perguruan tinggi itu kita sebut dengan Tridharma. Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, kemudian pengajaran, pendidikan, dan juga pengabdian. Nah, 3P, Pak ya. 3P. Ya. Nah, dalam sisi itu, ya, ini kegiatan kami di luar kampus itu juga masih merupakan kegiatan kami di dalam secara lebih luas di perguruan tinggi. Karena itu memang tugas seorang dosen. Jadi dosen itu jangan sampai hanya bertumpu di kampus saja, ya, hanya ngajar, tapi juga meneliti, mengembangkan ilmunya, dan juga untuk kebermanfaatan masyarakat banyak. Ya, disitulah kemudian fokus saya sama melihat ada sebuah keresahan di dalam desa. Kemudian kami bersama tim teman-teman baik yang ada di dalam kampus maupun dengan teman-teman praktisi di luar kampus, untuk kami selalu ajak diskusi bersama bagaimana melihat sebuah fenomena yang menarik tetapi kurang berkembang, yaitu kita sebut dengan UMKM. UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah. Ya. Ini kan hampir merata di seluruh penjuru tanah air, Pak. Ya. Dan dia itu mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi seiring dengan kehadiran produk-produk impor, ya, ini bagikan sebuah istilahnya kalau saya katakan sebuah bukan mimpi, sebuah prahara itu seolah-olah kemudian tenggelam. Para konsumen berduyun-duyun untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang tadinya itu selalu berbelanja dengan para penjajah kaki lima, kemudian di toko-toko kelontong. Sekarang itu dapat dikatakan sudah jauh dari yang kan bayangkan pada masa lalu. Apalagi dengan kehadiran minimarket ke pelosok-pelosok tanah, pelosok pedesaan, ini luar biasa. Inilah yang merupakan salah satu titik keresahan kami dan teman-teman, sehingga bagaimana kita bisa mengangkat mereka sehingga tetap bisa eksis untuk mempertahankan mereka ini. Ya, memang artinya kan ketika Bapak berpikir merenung tentang masalah UKM ya, tentu saja biasanya memang penonton itu lebih jeli dari yang ditonton ya. Ya, betul. Ya, contohnya nonton bola itu kan penonton lebih jeli. Saya pikir sama ya, Bapak kan mengamati kemudian juga ikut berapresiasi tentang apa yang dirasakan tadi oleh para pelaku UMKM. Nah, minimal Bapak kan tahulah sebetulnya masalah mereka yang utama itu apa, sehingga kok membuat Bapak resah tadi ya. Karena tahu kan, resah itu karena tahu kan, karena tahu ternyata ada masalah yang utama di UKM itu apa. Ya, sebenarnya ini kami sampaikan ini berdasarkan hasil riset, Pak. Jadi kami coba untuk melakukan yang orang ilmiah ya. Iya, dari orang perguruan tinggi itu kalau melihat persoalan itu berusaha mencari akar permasalahannya itu apa. Di sini kami temukan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa UKM di kita ini kurang berkembang dan tidak mampu bersaing dengan pasaran global yang sekarang sedang merapat masuk ke tanah air kita. Yang pertama adalah masalah pemasaran, Pak. Kita jauh ketinggalan dengan mereka. Nah, ini mungkin bisa juga disebabkan oleh kualitas produk, kemudian keberlanjutan. Kualitas produk dalam hal ini bisa
kualitas dari produknya itu sendiri atau bagaimana mengemas sehingga menarik para konsumen. Dan juga tidak kalah pentingnya juga harga. Harga ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor efisiensi, Pak. Itu kira-kira paling apa itu, dari harga, pasar, kemudian keberlanjutan. Ini yang menjadi persoalan yang paling menonjol di dalam ini bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UKM di lapangan. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada 3 poin Pak kira-kira ya. Satu, masalah pemasaran, dan itu mungkin bisa dikatakan ternyata pelaku UMKM itu belum menguasai pasar di negeri sendiri kan. Gitu ya. Iya kan, itu masalah pemasaran. Masalah produk juga masalah kualitas. Karena memang saya juga dengar cerita yang namanya kualitas UMKM itu naik turun kan, standarnya kadang baik, kadang jelek. Maksud saya bukan jelek, maka tidak seperti biasanya. Nah itu yang mungkin akan sulit menetapkan segmentasinya. Segmentasinya mau kelas A, apa kelas B, apa kelas C kan gitu kan. Nah itu yang mungkin belum ya, bukan tidak, tapi belum lah. Karena saya yakin kalau itu dibina akan bagus. Kemudian yang ketiga tadi masalah efisiensi ya. Efisiensi yang bisa menekan harga ya. Ya sebetulnya faktanya sekarang kan dengan adanya pasar digital, sebetulnya efisiensi itu bisa ditempuh ya. Misalnya dia tidak perlu lagi punya toko, punya los di pasar physically gitu kan. Tapi dia bisa mulai jualan dari rumah, ya kan. Itu bisa menekan efisiensi dan jatuhnya nanti harga juga bisa ditekan. Cuma gini Pak, itu kan ada istilahnya juga si malakama. Kemudian didapat, tetapi juga pesaingnya juga makin luar biasa nih. Karena ketika pasar digital itu dibuka, barang dari luar juga masuk, ya kan? Dan harga juga mereka bisa lebih efisien, ya kan? Mereka efisien dari banyak hal gitu loh. Nah, pertanyaan saya kan artinya mau nggak mau, siap nggak siap, ketika masuk ke pasar digital itu juga harus ada strategi khusus yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti malah saya khawatirnya makin ketinggalan Pak. Nah itu menurut penelitian yang kau lakukan itu strateginya seperti apa untuk bisa bersaing di pasar bebas tadi? Iya, jadi sebelum kita bicara tentang strategi Pak, sebenarnya kan ada sisi keuntungan kita ya di dalam menghadapi pasar bebas. Kelebihan maksudnya ya? Kelebihan yaitu kedekatan kita. Artinya pasar itu menjadi satu titik masuk kita gitu. Artinya yang beli itu ibaratnya tetangga sendiri gitu ya. Kalau ini bisa dibina, kedekatan dalam arti tidak hanya persoalan kedekatan jarak, tapi kedekatan sosial, ekonomi, kultural itu juga kan. Ini kadang-kadang kita itu terjebak di situ. Nah, di sinilah. Oleh karena itulah kemudian strategi kita mencoba mau tidak mau kita harus masuk sebuah pengembangan ini berbasis teknologi. Tapi kalau kita bicara teknologi itu bukan berarti bahwa itu hal yang sangat complicated ya, krusial sehingga masyarakat yang sebenarnya tidak kurang berpendidikan apakah bisa. Nah itu justru yang menjadi pintu masuk kita Pak. Kita sekarang sudah mengembangkan sebuah sistem aplikasi atau yang bisa mewadahi aktivitas para pelaku UKM ini. Harapannya nanti dia bisa terus berkembang, ikut bersaing sekalipun bukan bersaing dalam arti yang global gitu, tapi paling tidak di dalam lingkungan dia sendiri. Kami membayangkan jika kemudian setiap wilayah-wilayah itu mempunyai satu bangun sebuah wadah sistem aplikasi yang mereka bisa berinteraksi bisnis satu dengan yang lain, dan itu setiap wilayah lain juga gitu. Saya yakinnya bahwa dia akan mampu bersaing dalam pasaran-pasaran yang selama ini diserang oleh produk-produk impor. Jadi aplikasi yang kami bangun dan sekarang sudah dalam proses itu yang berbasis pada pertama kemudahan di dalam operasionalnya. Bahkan kami bersama tim baik yang ada di kalangan akademisi maupun dalam kalangan praktisi, aplikasi ini bisa dioperasionalkan oleh anak
lulusan SD. Maunya kita Standarnya itu ya. Iya. Kalau anak SD bisa, logikanya yang lain bisa gitu ya. Betul. Ya, ini saya melihat ini bukan sebuah impian saja. Bukan hanya impian. Kamu lihat, pernah saya ketemu dengan ibu belanjaan. Tukang sayur. Ya? Tukang sayur. Itu membawa HP, Pak. Terus saya tanya, ternyata dia tidak bisa nulis, Pak. Nggak bisa nulis? Tidak mau nulis, tapi dia dalam konteks mengoperasional gitu, dia bisa. Cuma pencet-pencet ini gitu. Itu dia hafal gitu. Oh gitu. Artinya sebenarnya masyarakat kita yang orang bilang itu masyarakat yang minim pendidikan, itu ternyata mampu, Pak, dengan aplikasi yang sangat mudah itu. Gitu. Dan sehingga dengan itu kita manfaatkan peluang itu. Kita bangunlah sebuah aplikasi yang kira-kira mereka itu kalangan-kalangan yang tadinya jauh dengan teknologi tinggi, itu bisa memanfaatkan dan menggunakan sistem aplikasi itu, yaitu strategi kami untuk bangun, untuk mendekatkan itu. Ya, kalau bicara platform aplikasi kan banyak, Pak. Tapi tadi Bapak singgung masalah kedekatan. Nah, dekat itu kan harusnya terukur ya. Sistem apa yang Bapak pakai untuk mengukur kedekatan itu? Maksudnya metode apa yang Bapak dipakai untuk bahwa ini ternyata dekat, bahwa itu jauh gitu kan? Itu yang paling gampang itu adalah kemudahan dalam akses, Pak. Nanti dari akses bukan kedekatan aplikasi. Jarak dulu, Pak. Maksudnya selain dekat, saya sana dari kedekatan dari jarak dulu. Ya kan? Jarak dalam arti jarak geografis. Geografis. Geografis itu apa dan bagaimana itu diterapkan dalam yang sistem yang Bapak bangun tadi? Kan begini, Pak. Di dalam sebuah komunitas yaitu UMKM itu kan ada di sekitar mereka sebenarnya, yaitu anggota-anggotanya kan ada di sekitar mereka gitu lah. Mereka ini kan saling kadang-kadang untuk mencari informasi dan komunikasi kadang-kadang terhambat ya, itu walaupun dekat itu. Tapi dengan wadah ini harapannya walaupun dia itu dengan sangat mudah dia bisa mengakses, menanyakan misalnya, kok saya ini butuh misalnya bahan baku untuk karika misalnya, itu juga ada. Tapi kalau kita misalnya datang itu kan kurang efisien ya, akhirnya dengan aplikasi itu diharapkan dia bisa langsung menggunakan aplikasi itu mana yang bahan karika yang paling yang masih tersedia. Kita saling ini, Pak, saling berkomunikasi gitu. Yang sebelumnya kan tidak ada informasi macam ini. Jadi saya paham, Pak. Mungkin maksudnya begini kali ya. Jangan sampai terjadi seperti ini ya, Pak ya. Ada petani cabai itu di Jawa Timur, pembelinya dari Jawa Barat. Kan kebalikan. Ada petani cabai di Jawa Barat yang beli orang Jawa Timur. Itu terputus simpangan di Pantura, Pak. Itu kenapa? Karena tidak ada informasi sentra produksi cabai. Tidak ada informasi juga pasarnya di mana. Mungkin itu kali, Pak, yang Bapak. Betul sekali itu yang Bapak maksudkan. Itu menarik. Sehingga nanti itulah yang membuat ketidakefisienan. Karena dia transport tinggi ya. Tinggi sehingga pernah kita alami. Katanya penggolan dunia ya masalahnya. Itu katanya itu katanya memang benar begitu. Tidak bisa, kurang tahu ya datanya. Tapi yang jelas itu pernah dengar lebih mahal lah gitu. Sehingga menjadi lebih mahal. Jadi tadi nanti jatuhnya juga ke harga ya. Betul. Karena biaya transport itu mau yang nanggung ya pembeli kan. Nggak beli pedagang yang nanggung kan gitu. Baik, kita kurang bisa bersaing dengan mereka. Itu konsep salah satu kedekatan ya yang tadi ceritakan. Artinya berarti kan mau nggak mau harus dipetakan itu kan. Nah, di sinilah kemudian strategi yang kedua, kita membuat pemetaan. Pemetaan. Yang dimaksud pemetaan ini adalah pendataan, kemudian kita wadahi dalam sistem informasi yang berbasis pada lokasi. Gitu. Kalau orang bilang dalam teknologi itu web GIS. Web GIS. Sebetulnya itu juga sudah jadi inget, Pak. Saya itu kalau misalnya pergi naik Gojek, itu yang jemput kan yang sekitar situ yang ada kan, nggak mungkin dari Gojek dari luar kota yang datang kan. Nah, ini bisa juga berarti diterapkan dalam transaksi UKM itu, Pak ya? Jadi sebenarnya gagasan ide ini muncul terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Google, Pak. Gitu. Hanya kemudian kan persoalannya Google itu kan milik orang lain ya, sehingga kalau itu kita manfaatkan begitu saja, jadi data-data kita ada di sana, Pak. Enggak, Pak. Ini maaf ya, memang dia milik orang lain, tapi
kita nggak bahas itulah gitu ya. Nah, karena namanya pasar bebas kan siapapun boleh masuk. Boleh. Jadi artinya kita jangan sampai terfokus menganalisa orang lain. Bukan itu maksudnya ide gagasan, ide gagasan yang sudah berkembang ini kok dia bisa berkembang ya. Bagus seperti dan bagus ini yang membuat kami dari hasil research kami ada apa kok malah sekarang Google itu menjadi dicari orang. Bukan malah Google yang mencari. Sehingga sampai hari ini Google punya banyak data, tapi datanya itu masuk dari para yang butuh itu. Jadi itu kita partisipatif gitu pengennya arahnya ke arah sana gitu, tapi dengan platform yang kita bangun sendiri gitu. Tapi ngomong Bapak punya teknologi yang seperti Google nggak gitu? Iya, itu punya ya. Iya, itu ini kita tawarkan. Iya, kita kembangkan ini luar biasa. Iya. Nah, tapi gini Pak, Bapak kan memang berangkat dari dari kampus gitu. Iya. Dan rumor nih kampus kan teoritis dulu Pak. Permasalahannya sekarang saya untuk poin aja nanya, belan aja kita sampaikan ke pemirsa. Udah ada nggak yang sudah dikerjain di kampus itu? Ada contohnya nggak gitu loh? Jangan sampai gini konsepnya, waduh indah setilan, tapi ternyata nggak ada contohnya gitu loh. Betul. Maaf loh Pak ini. Betul Pak Singgih, itu pertanyaan yang sangat bagus supaya kampus ini kan tidak sekedar sebagai menara gading ya, gitu ya, juga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini Pak, kami sudah mengembangkan sistem aplikasi WebGIS. Untuk khususnya untuk UKM dan juga untuk kegiatan yang lain. Dan dalam tahun 2021 ini sudah kita coba. Biar pemirsa tahu ya, ini kan ada bahasa asing ya, WebGIS. WebGIS itu maksudnya apa? Peta yang bisa diakses dari internet maksudnya gitu. Betul Pak. Betul. Yang di situ kita melalui internet, kemudian melalui HP Pak. Melalui HP yang sederhana pun kita bisa mengakses di situ. Kemudian kita tinggal mencari kata kuncinya, misalnya karika misalnya atau ini apa kerajinan apa di situ, nanti itu muncul di situ. Dan banyaklah fitur-fitur lain itu yang kita kembangkan, dan insya Allah seperti tadi yang kami sampaikan bahwa aplikasi WebGIS ini nanti yaitu tadi mudah dioperasionalkan, dan targetnya itu anak lulusan SD itu bisa mengoperasionalkan ini. Karena apa? Karena kami berpikir bahwa pelaku-pelaku UKM ini kan kebanyakan, mohon maaf, dia tingkat pendidikan dalam konteks teknologi itu masih sangat terbatas. Di sini teknologi masih terbatas, ya. Di sini kalau lihat aplikasi itu kan kelihatannya, waduh, kayak apa itu menakutkan kan gitu. Nah ini supaya aplikasi ini tidak menakutkan, tapi justru seperti Google itulah. Sekarang bakul belanja aja bisa menggunakan seperti maksudnya idenya kita bangun semuanya. Ya nggak ada salahnya sih kita belajar ke siapapun. Toh itu ilmu itu sifatnya kan netral ya. Jadi nggak ada salahnya kita belajar dari Google, dari yang lain gitu kan. Baik, tadi kan artinya Bapak udah siap dengan aplikasinya, terus pilotnya sudah ada gitu kan. Nah ini sudah kita coba biar pemirsa juga tahu apa itu sebetulnya ketika mereka pakai itu apakah benar-benar pelaku UMKM itu sudah bisa langsung memakai atau masih ada pihak ketiga yang bantu gitu. Karena gini Pak, maaf, ada dua hal yang mungkin harus disiapkan di pelaku UMKM. Satu masalah kemudahan. Kalau kemudahan tadi udah ceritakan itu mudah ya, berarti nggak ada alasan untuk tidak nyoba atau pakai. Nah yang ketiga itu kesanggupan Pak. Nah kesanggupan itu begini, pelaku UMKM itu biasanya udah sibuk, sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Bahkan yang namanya ini Pak, yang namanya orang jualan makanan itu dari malam Pak, malam udah masak gitu kan, siangnya udah jualan. Jadi nah kalau kita sudah ada aplikasi walaupun itu sangat mudah, mereka bilangnya wah mana sempat masih gini-gini. Nah itu yang itu solusinya gimana? Ini juga kami pikirkan itu waktu itu dan ini tidak hanya dipikirkan, sudah kami mulai itu. Yang pertama kami memanfaatkan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah sekarang, yaitu melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu di semua perguruan tinggi di Indonesia itu harus menerapkan namanya kurikulum NPKI, yaitu
Merdeka MP ya, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Oh iya. Ya, intinya bahwa di situ mahasiswa diberikan ruang atau kesempatan di dalam semester tertentu untuk melakukan aktivitas di luar kampus. Nah, dalam konteks ini salah satunya bisa melakukan pendampingan ya atau pemberdayaan di kampus, di luar kampus, bisa diarahkan kepada persoalan UMKM ini tadi, terutama dalam pemanfaatan pendayagunaan aplikasi. Nah, ini nanti sasarannya di lapangan tidak harus dengan pemiliknya orang tua, mungkin bisa dengan putra putranya atau karang taruna atau apa saja yang ada di desa itu, gitu kan. Namanya UMKM itu kan biasanya berbasisnya kan bisnis keluarga ya Pak. Dan anak-anak SD, SMP, SMA atau yang sederajat bisa dilibatkan, bahkan ini ada nilai plusnya Pak. Nah sebenarnya yang biasanya digunakan untuk game, untuk melihat-lihat ini, dia sudah mulai bisa diberdayakan oleh kedua orang tuanya untuk menginput data atau memonitor data-data yang ada di aplikasi itu. Oh gitu ya. Nah, peran dari mahasiswa itu nanti di desa-desa yang diterjunkan dalam setiap tahun ajaran itu bisa mendampingi mereka itu. Jadi tidak harus orang tuanya, bisa keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat atau karantuna yang ada di sekitar itu. Ini bayangan ini sudah kami praktekkan pada beberapa tempat dan syukur alhamdulillah sudah mulai direspon. Oh, direspon. Ya, di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ya, dan ini menarik sekali, bahkan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Ada dinas yang terkait dengan UKM ini bahkan membantu dalam pendanaan, Pak. Oh gitu. Iya. Kayak bersambut berarti ya. Kayak yang bersambut, bahkan dia merasa diuntungkan, Pak. Itu dinas itu. Iya, syukur alhamdulillah. Oke ya. Ya sih menarik. Ya, sekarang ini Pak, ini agak meningkat pertanyaannya nih. Iya. Agak sensitif nih, tapi kan perlu juga pemirsa untuk tahu supaya dia kebayang bangun seperti itu sebenarnya berapa mahal sih? Karena gini, kalau bagus tapi harganya Ferrari kan, ya kapan kebelinya gitu loh. Ya, maksud saya gini, apakah harga itu akhirnya jadi kendala atau tidak gitu? Kalau misalnya tidak, itu terus solusinya seperti apa? Iya. Masalah pendanaan, karena gini Pak, karena kalau kita tahu bangun marketplace itu kayak apa kan, oleh mereka yang ibaratnya uangnya nggak berseri loh, dia bisa mulai dengan bakar-bakar uang ibaratnya gitu. Betul. Nah itu kan ibaratnya kalau Bapak meniat seperti itu ya betul, dijelaskan semua pokoknya bagus-bagus. Nah begitu benturan anggaran gimana? Ya memang ya orang ada pepatah Jerba Suki Mowobio ya. Tetapi ya sekali lagi bahwa ini supaya karena ini tujuan kita kan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Iya Pak, ini Jerba Suki Mowobio itu kan pemirsa juga mungkin ada yang paham, ada yang enggak gitu kan. Tapi kan kalau saya nangkapnya kan ya luar biaya lah, ya kan. Sementara mungkin beberapa UMKM itu pikirannya gratis ada bisa enggak gitu. Karena memang mungkin dia juga mendapatkan sesuatu dari yang lain, itu mungkin awalnya gratis gitu kan. Nah, mungkin bisa itu maksud saya itu agak dijelaskan lagi lah, jelas mobil itu tolong-tolongnya apa nanti, karena nanti juga jangan-jangan tuh kan bisa tapi murah, kok konotasi murah itu orang kan murahan terus mutunya juga kayak apa. Kan ada juga ini Pak, Norgonorupo kan itu. Norgonorupo itu maksudnya kalau harganya tinggi ya kualitasnya baik. Iya. Nah itu menurut sekarang yang Bapak rancang seperti apa terkait dengan biaya? Oke, terima kasih Pak Sige. Ini pertanyaan penting dan juga penting bagi pemirsa sekalian ya, bahwa perlu diketahui bahwa aplikasi WebGIS ini itu tidak bisa disamakan dengan aplikasi-aplikasi yang sifatnya standalone, jadi tetap di satu tempat dan selesai dibikin terus jadilah itu kemudian digunakan gitu ya. Karena ini adalah berbasis web, jadi artinya bahwa aplikasi itu terus berjalan dengan sistem web ya, gitu, sehingga bisa diakses melalui browser setiap saat gitu ya. Sebentar Pak, ini ada juga pemirsa yang mungkin nanya ya. Standalone itu
apa ini, apa kayak seperti home loan itu apa itu? Iya, itu apa? Loan. Maaf ya, jadi kita terbiasa di dunia perguruan tinggi, kadang kita lupa tentang itu. Jadi gini, aplikasi itu kan ada aplikasi yang sifatnya itu sudah bersatu paket di situ, tidak terkait dengan yang lain gitu ya. Hanya gitu ya. Berarti maksudnya dalam satu laptop atau komputer itu ya aplikasi ya itu data di situ. Ya, seperti misalnya dalam aplikasi-aplikasi seperti mohon maaf misalnya akuntansi itu kan di situ saja. Kayak Excel atau sistem yang ada tapi tidak bisa dikoneksikan dengan yang lain. Kalau yang lain ingin lihat dia harus aplikasi diinstal dan datanya juga di-copy ke situ gitu ya. Betul, betul sekali itu gitu. yang namanya smartphone ya. Oleh karena itu, pikir kayak home loan gitu. Nah, oleh karena itu kan kalau berbasis web, berarti kan itu terus harus memerlukan pemeliharaan dan harus ada servernya, ya, ada servernya. Itulah yang kemudian itu memerlukan pembiayaan untuk perawatan. Ya. Sehingga kalau bilang gratis itu sekilas saya kira sulit ya untuk gratis. Itu dia ada di sebuah portal tersendiri, di tempat sendiri gitu. Hanya saja perlu diingat oleh para pemirsa dan juga Pak Sigi sekalian bahwa kita karena basis di perguruan tinggi tidak menonjolkan adanya aspek komersialisasi untuk bisnis gitu. Yang penting bisa menutup kegiatan operasional itu, saya kira itu bagiannya gitu. Sebagai gambaran ya mungkin kalau toh misalnya berbayar ya. Taruhlah sebagai gambaran itu berapa? Apakah bisa lebih murah dari pengeluaran mereka tiap bulan mengeluarkan biaya pulsa gitu? Ya, itu aja sebagai gambaran. Karena untuk akses internet sendiri mereka juga keluar biaya kan. Betul, nggak tahu apakah satu bulan itu 50.000 atau 100.000 gitu kan. Nah, apakah nanti bisa ngasih gambaran kira-kira nggak lebih bayar dari pengeluaran pulsa lah misalnya. Jadi kalau arahnya langganan loh ya. Jadi begini, aplikasi ini kan kita bangun yang sudah terjadi itu adalah kolaborasi pembiayaan oleh perguruan tinggi kami. Kebetulan itu kami ada dana penelitian, kemudian kerjasama dengan instansi kabupaten yang itu. Kemudian ini kita coba buatkan wadah. Tapi untuk ke depan, jika nanti ada yang tertarik untuk aplikasi ini, tentu saja ya mestinya kan tidak individu yang mestinya bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat, dan pemerintah daerah setempat juga akan berkepentingan. Jadi seperti yang sudah terjadi ini berjalan di salah satu kabupaten, bahwa dia itu setiap saat harus memberikan pelaporan, setiap saat dia ada program-program dari pusat maupun dari daerah tentang misalnya program-program pemberian bantuan kepada UMKM. Nah, di sini perlunya data aplikasi yang valid, gitu. Karena ada kasus ya, beberapa tempat ada kasus bahwa banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, Pak, karena keterbatasan informasi data, kualitas data. Jadi pernah kami diskusi dengan salah satu kepala dinas di suatu tempat ya di Indonesia ini, dia bilang bahwa data yang real dari paket-paket bantuan itu yang real itu hanya sekitar 25%. Artinya kan 75% itu menjadi data yang tidak real gitu lah. Nah, itu kira-kira begitu. Ya mungkin real tapi tidak tepat sasaran gitu kan. Maksudnya real tuh ya yang terima ada gitu kan. Tapi tidak sebagai status UMKM yang dimaksud kan gitu kan. Jadi sebenarnya kan banyak ya program-program pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan terus juga lembaga-lembaga niraba itu yang memberikan paket-paket bantuan pembinaan kepada kegiatan UKM ini. Tapi kadang-kadang karena ketidakadanya data yang akurat, yang berkualitas, kadang-kadang ada UKM yang jadi-jadian. Jadi ada namanya tapi tidak ada kegiatannya. Sehingga setelah dievaluasi dalam tahun berikutnya itu, ternyata UKM ini nggak ada, tapi dengan sistem ini itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena tervalidasi sampai ke lokasi, pemilik nama, dan itu setiap saat bisa diakses melewati saluran HP misalnya. Itulah yang membuat artinya bisa juga di track jejak digitalnya kan ya. Bisa, ya itu memang betul. Maka itulah Pemda atau pemerintah daerah kabupaten itu ketika ada pemeriksaan tentang bantuan, paket-paket bantuan itu dia
tidak ada masalah, tinggal langsung kalau perlu, kalau dari Jakarta nggak perlu datang ke ke Pabean, tinggal diakses aja di webnya itu ada, dan itu real time ya Bapak. Gitu, Jadi bisa dikontak langsung, dihubungkan dengan UKM yang bersangkutan. Karena di dalam UKM itu ada data-data tentang NIK, kemudian alamatnya, tentang HP-nya, nomor telepon, itu ada semua. Sehingga ketika dia mau validasi apakah benar UKM ini dapat paket bantuan tentang misalnya kur atau apa, itu bisa dilacak dari situ. Nah ini track lokasi ya. Sampai track lokasi, bahkan bisa lihat itu kegiatannya, fotonya atau videonya. Begitu kira-kira Pak Sigit. Ya, baik, ini menarik, tapi mohon maaf pemirsa karena kita waktu juga ya terbatas. Karena dulu tuh acaranya banyak nih, walaupun apa itu masa ini daringnya juga udah apa itu padat, tapi terima kasih Pak Juwadi sudah mau berbagi informasi. Tapi kayaknya harus ada tanggung jawab lebih nih, karena kita tidak kupas tuntas semua di sini. Kalau pemirsa mungkin nanti nanya di channel ini ya, mohon waktunya untuk Pak Juwadi untuk bisa jawab gitu kan. Nah, atau mungkin lewat ada link khusus yang nanti bisa juga fokus ke sana, ke apa itu, ke alamat yang nanti bisa tanya jawab ataupun berkonsultasi lebih jauh. Karena sekarang posisi yang Pak Juwadi sendiri selain dosen jadi mitra UKM kan ya. Iya kan? Sudah jadi mitra UKM gitu, UMKM lah gitu. Jadi mau nggak mau ya, kalau ada pertanyaan dari pemirsa yang terkait dengan UMKM ya, saya katakan tadi bahasa saya tanggung jawab gitu. Iya, ini udah berani ngumumin harus tanggung jawab kalau ada yang nanya gitu. Betul. Jadi nanti bisa, dan nanti di channel itu juga ada alamat, kontak person dan sebagainya. Dan di samping itu ada sejumlah tim kami itu yang sudah ada yang bisa dihubungi. Siap setiap saat untuk dapat dikonsultasi. Jadi banyak cara lah. Lewat channel bisa, lewat langsung ke alamat Pak juga. Betul. Baik pemirsa, alhamdulillah ini sudah walaupun belum kupas tuntas, karena bisa jadi kita buka lagi nanti ya wawancara lagi selanjutnya yang lebih detail dalam tema yang berbeda, gitu. Demikian pemirsa, apa itu bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Pak Juwadi. Alhamdulillah, semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.